Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitit tahirin wa azwajit tahirati ummatil mu'minin wa tabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Bisanadina al-muttasili ila Imam Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini ibni Majah rahimahullah. Wa qad sallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamati fid darini amin. Babu wad'il yamini ala shimali fis salah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab meletakkan tangan kanan atas tangan kiri di dalam salat. Wa bihi qala hadatsana Utsman bin Abi Syaibah qala hadatsana Abul Ahwas an Simak bin Harbin an Qabisah bin Hulb an Abi qala. Dari Sayyidina Hulb radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummuna, beliau mengimami kami, wa ya'khudhu shimalahu bi yaminihi, maka beliau mengambil tangan kirinya dengan tangan kanannya. Bahasa mudah. Beliau memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya. Wa bil qadasana Ali bin Muhammad qadasana Abdullah bin Idris wa hadatsana Bisr bin Mu'adz al-Dharir qala hadatsana Bisr bin al-Mufaddal qala hadatsana As bin Kulayb an Abi an Wa'il bin Hujr an Sayyidina Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qala. Dari Sayyidina Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, ra'aitu nabiyya, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, beliau salat. Fa akhadha shimalahu bi yaminihi, maka beliau memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya. Wa bil qadasana Abu Isa al-Harawi Ibrahim bin Abdullah bin Hatim qala amba Husaim qala amba Hajjaj bin Abi Zaid as-Sulami an Abi Utsman an-Nahdi an Abdullah an Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Marrabi an-Nabiyyu, telah lewat denganku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana wadi'un yadil yusra 'ala al-yumna, padahal aku meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan. Yadil yusra, tanganku yang kiri, nah, atas tangan kanan. Fa akhadha bi yadil yumna, maka beliau mengambil dengan tanganku yang kanan. Fa wada'aha 'ala al-yusra, maka beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkannya tangan kanan atas tangan kiri. Nah, jadi ketika kita melihat kawan sedang sholat tidak sesuai dengan sunnah, bukan hanya sunnah ab'ad tapi sunnah hayat sekalipun, itu kita yang tahu bisa mengatur posisinya secara langsung. Kita lihat dia sedang tahiyat, kakinya rebah, kita ambil kakinya tegakkan. Kita lihat dia sedang sholat, kepalanya menengadah ke atas, terpegang kepalanya, tekukkan ke bawah. Kita lihat sarungnya menutup mata kaki, kita pegang sarungnya, putar biar naik ke atas. Nah, gitu. Kita lihat dia sedang sholat dengan bajunya tergulung, kita ambil dengan bajunya, kita turunkan. Seperti yang dilakukan oleh salah seorang sahabat ketika melihat seseorang sholat mengikat rambutnya, lalu dibuka rambutnya sedang sholat, terurai rambutnya. Sahabat tanya, apa urusanmu dengan rambutku? Kata sahabat itu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, rambut yang terikat dalam sholat, Allah melarang mengikat rambut dalam sholat. Nah, jadi amar ma'ruf yang seperti itu secara langsung pun tidak ada masalah.
Saya ingat satu kejadian di Darul Ulum ketika salah satu ustaz dia ngajar, trennya itu buka peci. Itu trennya dia. Buka peci, taruh di meja, ngajar. Datang guru kami, masuk dia, diambil pecinya, dipasangkan. Keluar lagi. Berpikir dapat sunnah dipasangkan pecinya di depan santri. Babu iftitahil qiraati, bab pembukaan Al-Fatihah. Wabila qala sana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala sana Yazid bin Harun an Husain al-Muallim an Budail bin Maisarah an Sayyidina Abil Jauza an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala qalat. Beliau berkata, karena Rasul adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yaftatihul qira'ata, beliau membuka Al-Fatihah bilhamd, dengan dengan pujian, dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Bilhamd, jadi bilhamdulillahi rabbil alamin. Abil qadasana Muhammad as-Sabbah kalambana Sufyan an Ayyub an Qatadah an Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anha. Hadasana Jubaratu al-Muwallis qadasana Abu Awana an Qatadah an Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, mereka yaftatihuna, memulai membuka Al-Fatihah bi alhamdulillahi rabbil alamin. Abila qadasana Nasr bin Ali al-Jahdami wa Bakr bin Khalaf wa Uqbatu ibn Muqram qalu haddatsana Safa bin Isa haddatsana Bisr bin Rafi an Abi Abdullah ibn Ammi Abi Hurairah radhiyallahu an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaftatihul qiraah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membuka Al-Fatihah bilhamdulillahi rabbil alamin. Wabil qadasana Abu Bakar bin Abi Syaibah qadasana Ismail bin Ulayya anil Jurairi an Qais bin Abaya qadasani Ibnu Abdullah bin al-Mughaffal an abihi qala wa qallama ra'aitu rajulan, wa qallama, sedikit sekali, ra'aitu, aku melihat, rajulan, akan seorang laki-laki, asyadda alaihi fil Islam, yang sangat atasnya laki-laki dalam Islam, hadasan minhu, hadis darinya. Fasami'ani, maka beliau ayah mendengarkanku, wa ana aqra'u, padahal aku membaca bismillahirrahmanirrahim. Faqala, maka berkata, ya abi, ay bunayya, wahai anakku, iyyaka wal hadath, hendaklah kamu menghindari perkara baru. Fa inni, maka sesungguhnya aku, sallaitu, aku pernah salat ma'a Rasulillah, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma'a Abi Bakrin, dan bersama Sayyidina Abi Bakar, dan bersama Sayyidina Umar, dan bersama Sayyidina Utsman. Falam asma' rajulan minhum yaquluhu, maka aku tidak mendengar seorang pun di antara mereka yaquluhu, yang membacanya bismillah. Fa idza qara'ta faqul alhamdulillahi rabbil alamin, apabila kamu membaca Al-Fatihah maka bacalah alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan mic-nya, tombolnya nggak ditekan. Apa makna kalimat asyadda alaihi fil Islam hadatsan min? Berhati-hati dalam perkara baru dalam Islam.
Wa qallama ra'aitu, sedikit sekali aku lihat seseorang yang lebih tegas di atasnya, yang lebih berat di atasnya di dalam Islam menerima perkara baru. Daripada bapak saya. Bapak saya itu saya lihat tegas sekali. Kalau ada perkara-perkara baru yang berlebihan dari Islam, beliau langsung tegur. Jarang saya lihat orang kayak gitu. Satu kali saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Hai putraku, jauhi perkara bid'ah. Saya salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersama Sayyidina Abu Bakar, bersama Sayyidina Umar, bersama Sayyidina Utsman. Saya enggak dengar satupun dari mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kamu baca, bacalah Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mana? Tak ada baca bismillah, bid'ah baca bismillah. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau antum baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya bunai, ya kaul hadas. Ini pendapat hadis ini ya. Yang bilang pula pendapat kita bid'ah baca bismillah. Nah, bagaimana antum menyikapi dengan hadis-hadis ini? Sementara dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, membaca bismillah itu wajib hukumnya, salah satu pada rukun salah satu pada ayat Al-Fatihah. Coba pikir. Hadis nomor 812, nomor 1 hadis riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Abu Daud, riwayat Imam Ibnu Majah. Hadis berikutnya riwayat Imam Tirmizi, Imam Nasa'i. Hadis berikutnya riwayat Imam Ibnu Majah. Hadis berikutnya riwayat Imam At-Tirmizi dan Nasa'i, yang mengatakan ya bunai, ya kawal hadas, hindari ilmu perkara baru. Saya salat bersama Rasul, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Saya enggak dengar di antara mereka membaca bismillah. Hah? Apa jawabannya? Satu, berdasarkan hadis nomor 812 yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW memulai qiraah dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu menjadikan dalil dengan hadis tersebut menafikan jahar dengan basmalah. Menafikan jahar dengan basmalah. Maka mereka menanggungkan qiraah secara jahar. Qiraah yang jahar itu Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahnya disirkan. Pemahaman seperti ini didukung oleh beberapa riwayat. Adapun ulama yang berpendapat jahar dan bismillah, maka mereka berpendapat begini, yang dimaksudkan adalah memulai dengan Al-Fatihah kitab sebelum surah. Itu maknanya ibda'u. Nabi memulai qiraah. Qiraah itu artinya qiraah surah.
Dengan apa Nabi mulai? Dengan surah Alhamdulillahirabbil alamin. Surah Alhamdulillahirabbil alamin tersebut itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi maksudnya dengan surah Alhamdulillahirabbil alamin itu nama surahnya, bukan ayatnya. Riwayat Imam Muslim, saya tidak dengar seorang pun dari mereka membaca bismillah. Maksudnya adalah meninggalkan jahar, bukan tidak baca, tapi meninggalkan jahar. Maka ada khilafiyah di sini. Ada baca bismillah jahar, ada baca bismillah sir, atau ada juga yang tidak baca bismillah sama sekali. Terjadilah khilafiyah. Nah, untuk kita orang awam yang tidak bisa menempati hadis ini, menempatkan hadis ini di mana dan di mana, bagaimana dan bagaimana, itulah sebabnya kita wajib bermazhab. Nah, tapi ketika kita berimam dengan seseorang yang menjaharkan alhamdulillah, tidak menjaharkan bismillah, kita husnuzan dia baca bismillah. Nah, tapi untuk dalil membaca bismillah juga ada hadisnya. Mungkin nanti kita lihat. Babul qiraati fi salatil fajri yaumal jumu'ah. Bab surah di dalam salat fajar, salat subuh. Nggak ada yaumul jumu'ah? Nggak ada yaumul jumu'ah. Hah? Ada satu judul yang belum. Ada satu judul yang belum. Oke. Babul qiraati fi salatil fajri. Wa bil qadasana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala dasana Syarikun wa Sufyan bin Uyainah an Ziyad bin Ilaqa an Sayyidina Qutbah bin Malik radhiyallahu an. Sami'an Nabiyya, beliau Sayyidina Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi subh. Beliau Nabi membaca di dalam salat subuh. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ. Nah, jadi Sayyidina Qutbah bin Malik pernah mendengar Nabi membaca di salat subuh ayat yang berbunyi وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Tafsir dari hadis itu bagaimana? Nabi membaca surah Qaf di dalam salat subuh. Itu penafsiran ulama. Bukan penafsirannya Sayyidina Qutbah mendengar Nabi membaca hanya ayat itu. Tidak. Dan ini juga bisa menjadi dalil bahasanya surah Alhamdulillahirabbil alamin itu maksudnya adalah surah Al-Fatihah. Nabi memulai bacaannya artinya sebelum surah dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Apa maksudnya Alhamdulillahirabbil alamin? Apa maksudnya dengan Alhamdulillahirabbil alamin? Surah Al-Fatihah. Wa bismillah ayatum minha. Bismillah satu ayat dari Al-Fatihah. Nah, di sini sumber hukumnya ulama Syafi'iyah mengatakan bismillah wajib dibaca. Pernyataan tafsir daripada ulama Syafi'iyah tentang hadis yang kita baca barusan itu didukung oleh hadis ini. Nabi membaca di dalam salat subuh wan nakhla basiqatil laha. Apakah pemahamannya Nabi baca ayat itu? Tidak. Pemahaman ulama tentang itu adalah Nabi membaca surah Qaf wal Qur'anil Majid. Lalu sampai terdengar ayat itu. Jadi biasa bagi sahabat menamakan satu surah dengan ayat yang ada di surah tersebut. Nah,
Wa bi qadasana Muhammad bin Abdullah bin Numair qadasana Abi qadasana Ismail bin Abi Khalidin an Asbagh Maula Amri bin Huraisin an Sayyidina Amri bin Hurais radhiyallahu ta'ala qala. Sayyidina Amr bin Hurais radhiyallahu anhu beliau berkata, "Sallaitu, aku pernah salat ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana yaqra'u fil fajri, maka adalah beliau sallallahu alaihi wasallam beliau membaca di dalam salat fajar, salat subuh. Ka'anni asma'u qira'atahu, seolah-olahnya aku mendengar bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu. Hah? Waktu itu seolah-olah aku mendengar bacaan Nabi. Ketika waktu beliau berjamaah dan Nabi itu seolah-olah mendengarkan bacaan Nabi. Coba terjemahkan lagi. Salat itu aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana yaqra'u fil fajri, maka adalah beliau membaca di dalam salat subuh. Ka'anni asma'u qira'atahu. Coba terjemahkan. Seperti Ka'anni seolah-olahnya aku. Aku mendengar qiraahnya Nabi. Maksudnya? Bukan mendengar benaran. Masih terngiang. Naam. Asma'u itu kan fi'il mudhari', berarti zamannya hal, kejadian yang dilakukan, yang diceritakan, kejadian yang sudah lama. Jadi terjemahnya adalah seolah-olah aku masih mendengarkan bacaan Nabi. Aku masih mendengarkan bacaan Nabi. Artinya masih terngiang-ngiang di telingaku. Apa yang Nabi baca? Maf'ul bih. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas. Nah, apa maksudnya? Membaca surah At-Takwir. Nah, membaca surah At-Takwir maksudnya. Wa bil qadasana Muhammad bin Sabbah qala ambana Abad bin Awam an Aufin an Abil Minhal an Sayyidina Abi Barzah wa adana Suwaidun qala hadatsana Mu'tamirun ibnu Sulaiman an abihi qala haddatsani Abul Minhal an Sayyidina Abi Barzah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil fajri. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah Rasul yaqra'u, beliau membaca fil fajri di dalam salat subuh ma baina sittina ilal mi'ati, sesuatu antara 60 hingga 100 ayat. Jadi surah-surah yang berjumlah 60 sampai 100 ayat, yaitu surah-surah mi'in. Al-Quranul Karim dibagi kepada beberapa surah. Yang pertama Sab'ut Tiwal, 7 surat terpanjang dalam Al-Quran. Kemudian Tiwalul Mufassal, kemudian Kisarul Mufassal, kemudian Mi'in. Mi'in itu ayatnya yang ratusan. Jadi Nabi pilihannya adalah surah yang Mi'in untuk salat subuh. Wa bil qadasana Abu Bisrin Bakru ibnu Khalafin qadasana Ibnu Abi Adi an Hajjaji as-Sawaf an Yahya ibn Abi Katsir an Abdullah ibn Abi Qatadah an Abi Salamata an Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala. Dari Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, karena adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli, beliau salat bina dengan mengimami kami. Fayutilu fil rak'atil ula, maka beliau memanjangkan di dalam rakaat pertama min adh-dhuhri, dari salat zuhur.
wa yuqsiru, dan beliau meringkas fitaniyati, di dalam rakaat kedua, wa kadzalika fis subhi, dan begitu juga di dalam salat subuh. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah memanjangkan rakaat pertama dan rakaat kedua lebih pendek dari rakaat pertama. Surah rakaat pertama lebih panjang daripada surah rakaat kedua. Tukang zuhur di ujung kan ada wa kadza fis subhi. Begitu juga salat subuh. Kemudian surahnya surah apa? Surah yang ayatnya ratusan. Kemudian apa contohnya? Contohnya surah At-Takwir juga ada. Walaupun tidak sampai ratusan, tapi termasuk surah panjang juga. Nah, wabila qadasana Hisam bin Ammar qadasana Sufyan bin Uyainah an Ibn Jurayj an Ibn Abi Mulaikah an Sayyidina Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu qala. Dari Sayyidina Abdullah bin Ibn Sa'ib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Qara'an Nabiyyu, telah membaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati subhi, di dalam salat subuh, bil mu'minun, dengan surat al-mu'minun. Falamma ata ala dzikri Isa, maka tatkala datang ya Nabi atas menyebut Nabi Isa alaihissalam, asabathu syarqatun, menimpa akannya Nabi oleh terbit matahari. Faraka'a, lalu beliau sujud, yakni sa'latan. Apa itu sa'lah? Sa'lah artinya batu. Syarqatun itu artinya batu. Jadi nggak tahan lagi, geli kerongkongan, nggak bisa dilanjutkan. Akhirnya Nabi ruku'. Itu salah satu contoh surah Nabi baca, surah Al-Mu'minun. Nah, itu aturan membaca surah dalam sholat subuh. Nggak masuk lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nggak masuk juga wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Nah, enggak ada pendek. Jadi enggak masuk surah-surah itu, ayat-ayat itu. Ini bagi para imam, imam, khatib, Bilal, imam Masjidil Haram, calon imam Masjidil Halal, Masjid Raya, Masjid Agung. Jadi mengimamin sholat itu jangan sesuai dengan kebiasaan orang, jangan juga sesuai dengan kebiasaan kita, tapi disesuaikan dengan sunnah Rasul. Oh, apa terlalu panjang ayat salat subuh yang Nabi baca? Ada ayat yang pendek Nabi baca, ada surah yang sedang, ada surah yang panjang. Fala uqsimu bil khunnas, surah At-Takwir itu tidak terlalu panjang. Mungkin surah Qaf panjang, tapi surah At-Takwir tidak terlalu panjang. Babul qiraati fi salatil fajri yaumal jumu'ah. Bab surah di dalam salat fajar pada hari Jumat. Nah, itu sudah ada ketentuannya. Wabil qadasana Abu Bakar bin Khalid al-Bahili qadasana Waqi'un Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan an Mukhawwal an Muslim al-Batin. Nah, itu al-Batin itu tahu lah mana itu. Gendut. Jadi ulama tuh ada juga yang gendut. Salah satu guru hadis. Nah, an Sa'id bin Jubairin an Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala an qala. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau berkata, ada di sini. Hah? Ada di sini. Ada hadisnya? Enggak.
Hadis dah kopi pasir ke atas. Hadisnya sama dengan hadis nomor 2. Hadis nomor 1 yang hilang tuh sama dengan hadis nomor 2. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajri. Cuman diganti fi salatil fajri yang salatil subhi. Ganti fajri yang subhi. Salin hadis nomor 2, letakkan pada hadis nomor 1, ganti kalimat fajri dan subhi. Yang lain persis. Kok sampai nggak ada ya? Oke, coba terjemahkan hadis pertama. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca di dalam salat subuh Yaumal Jumu'ati pada hari Jumat, Alif Lam Mim Tanzil, surah Alif Lam Mim Tanzil, wa hal ta'ala al-insan, surah hal ta'ala al-insan. Nah, bil qadasana Azharun Marwan qadasana Harisun Nahban qadasana Asim bin Bahdala an Sina Mus'ab bin Sa'din an abihi Sina Sa'di radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajri, beliau membaca di dalam salat fajar Yaumal Jumu'ati pada hari Jumat, surah Alif Lam Mim Tanzil dan surah Hal Ta'ala al-Insan. Bi qadasana Harmala bin Yahya qadasana Abdullah bin Wahb bin qala akhbani Ibrahim bin Sa'din an Abi anil A'raji an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u, adalah beliau membaca fi salati subhi yaumil jumu'ati pada salat subuh pada hari Jumat, surah Alif Lam Mim Tanzil dan surah Hal Ta'ala al-Insan. Bi qadasana Isa bin Mansur qala ambana Isa bin Sulaim qala anda Amr bin Abi Qaisin an Sina Abi Farwata an Abil Ahwas an Sina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u, adalah beliau membaca fi salati subhi pada salat subuh yaumul jumu'ati pada hari Jumat, surah Alif Lam Mim Tanzil dan surah Hal Ta'ala al-Insan. Qala Ishaq hakadha hadatsana Amr an Abdillah la asyukku fi. Itulah ayat untuk salat subuh hari Jumat. Babul qiraati fi zuhri wal asri, bab surah dalam pada salat zuhur dan salat asar. Bi qadasana Abu Bakar bin Abi Syaibah qadasana Zaid bin Hubab qadasana Muawiyah bin Salih qadasana Rabi'ah bin Yazid an Qaz'ah qala sa'altu sayyidana Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Qaza'ah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, sa'altu, aku pernah bertanya kepada Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu an salati Rasulillah, tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Sayyidina Sa'id al-Khudri, Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu berkata, laisa laka fi dzalika khairun, tidak ada bagimu fi dzalika di dalam demikian khairun, kebaikan. Qultu, aku katakan, bayyin rahimakallah, jelaskanlah wahai sahabat Nabi, semoga Allah mau merahmatimu. Qala, beliau Sayyidina Abi Sa'id berkata, kanatis salatu tuqamu li Rasulillah, adalah salat yang diiqamahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zuhra, akan salat zuhur. Khabar daripada kanat, adalah salat yang diiqamahkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu salat zuhur. Fa yakhruju ahaduna ilal baqi', maka keluar oleh salah seorang di antara kami ke Baqi',
fayaqdi hajatahu, maka dia menunaikan hajatnya. Fayaji'u, lalu dia datang, fayatawadda'u, lalu dia berwudu. Fayajidu Rasulullah, lalu dia menemukan Rasulullah SAW fi rakaatil ula min az-zuhri, di dalam rakaat pertama dari salat zuhur. Nah, nggak ada kebaikan saya sampaikan sama kamu, nggak ada gunanya. Bagaimana salat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabat Abu Mas'ud, Abu Sa'id Al-Khudri, nggak ada gunanya saya sampaikan sama kamu. Nggak ada gunanya. Jelaskanlah. Semua kamu dalam hati oleh Allah, oke? Nah, ketika salat iqamah, salat dari iqamahkan untuk Rasul, kami pergi ke WC, buang dua ke Baqi'. Dari Madinah, dari Masjid Madinah ke Baqi' jaraknya 500 meter kira-kira. Masuk Madinah zaman itu. Kemudian dia lepas itu dia istinja, lepas itu dia wudu, lepas itu ke masjid, masih dapat rakaat pertama. Nah, bisa dibuat? Kan nggak ada gunanya itu. Nggak ada gunanya saya sampaikan. Laisa lika fi dzalika khair. Itu maknanya, nggak ada gunanya saya sampaikan. Nggak kalian ikuti juga. Buat bikin seperti itu. Kita praktik misalnya. Ngamuk orang kantoran. Mufarokoh semuanya. Salam lah imamnya itu. Sendirian dia tinggal. Itu kalau dibuat sekarang. Fitnah yang terjadi. Nah, tapi begitulah realitanya dan hakikatnya salatnya Rasul. Nah, yang lain lagi. Wabila qad sana Ali bin Muhammadin qad sana Waqi' qala sana Ahmas an Umarah bin Umair an Abi Ma'mar qala qultu li Khabbab. Dari Sayyidina Abi Ma'mar radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, qulna, kami katakan kepada Sayyidina Khabbab radhiyallahu ta'ala anhu, bi ayyi syai'in, dengan sesuatu apa, kuntum yang adalah kalian, ta'rifuna qira'ata Rasulillah, yang kalian mengetahui bacaannya Nabi, bacaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam fi zuhri, di dalam salat zuhur, wal asri, dan dalam salat asar. Qala, Sayyidina Khabbab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bittirabi lihyatihi, dengan bergoyangnya jenggot Nabi. Jadi apa bukti kalian yang menyatakan Rasulullah membaca surah dalam sholat zuhur? Jawaban Sayyidina Khabbab bin Arat radhiyallahu an, kami mengenal, kami mengetahui bahwa Nabi membaca surah dalam sholat zuhur dan sholat asar itu dengan bergoyangnya jenggot Nabi. Bergoyang jenggot Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana melihat jenggot Nabi, mereka kan solat menjadi makmum, bukan solat membelakangi kiblat lalu lihat kepada Nabi. Solatnya di Madinah bukan di Makkah. Pada Makkah bisa saya melihat dari sisi lain. Ini di Madinah, berarti di belakang Nabi semuanya solat, nggak ada yang depan Nabi. Gimana ketahuinya? Dengan lebarnya jenggot Rasul. Untung dari belakang nampak jenggot Nabi. Kembang ini. Jika lihat belakang nampak jenggotnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau ada jenggot sini. Nah, tadi di depan nggak nampak jenggotnya. Apalagi di belakang. Itulah jenggot Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagus, tebal, lebar. Ada bapak itu. Itu nampak jenggotnya di belakang. Kayak gitulah kira-kira. Itu masih bapak itu belum keturunan Nabi. Nabi lebih tebal lagi. Nah, orang punya jenggot itu punya wibawa kelihatannya. Takut orang. Nah, takut orang lihat jenggot bapak itu. Kita bertemu berjumpa sama bapak itu, ramah dia. Tapi kalau enggak tuh menakutkan bentuknya.
Ketemu, assalamualaikum, oh salam. Itu jenggot. Maka karena mereka takut dengan tentara tetangga berjenggot, maka mereka buat aturan dunia, tentara tidak boleh berjenggot, polisi tidak boleh berjenggot. Kenapa? Di jenggot itu ada wibawa. Maka disuruh cukur jenggot semuanya. Lihat tentara nggak berjenggot, masih amrat. Itu penyebabnya mereka tidak izinkan para angkatan-angkatan itu karena menakutkan. Wabil qadasana Muhammad bin Bashar qadasana Abu Bakar Al-Hanafi qadasana Dahhak bin Uthman qala hadatsani Bukair bin Abdullah bin Asyaj an Sulaiman bin Yasar an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Ma ra'aitu ahadan asbaha salatan bi Rasulillah." Tidaklah aku pernah melihat salah seorang pun yang lebih mirip salatnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada fulan. Qala, beliau berkata, Sayyidina Abu Hurairah, "Wa kana yutilul ulayaini min adh-dhuhri." Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam memanjangkan dua Ada ya fulan memanjangkan dua rakaat pertama daripada salat zuhur. Wa yukhaffiful ukhrayaini, dan dia fulan meringankan dua rakaat terakhir. Wa yukhaffiful asra, dan dia fulan meringankan salat asar. Kata Sayyidina Abu Hurairah, saya enggak lihat orang yang lebih mirip solatnya daripada Rasulullah daripada si fulan tu. Memang bagaimana salat si fulan tu? Kalau dia salat zuhur, itu 2 rakaat pertama lebih panjang pada 2 rakaat terakhir. Dan salat asarnya lebih ringan daripada salat zuhurnya. Salat zuhur lebih lama pada salat asar, 2 rakaat pertama salat zuhur lebih lama pada 2 rakaat terakhir. Begitu juga 2 rakaat pertama salat asar lebih lama daripada 2 rakaat terakhir. Tapi ukuran waktu yang digunakan untuk salat asar itu jauh lebih pendek daripada waktu yang digunakan untuk salat zuhur. Jadi zuhur lebih lama pada salat asar. Wabil qadasana Yahya bin Hakim qadasana Abu Dawud At-Tayalisi qadasana Mas'udi qadasana Ammi Zaidun an Abi Nadrah an Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala ijtama'a 30. Dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ijtama'a 30, telah berkumpul oleh 30 orang berdirian ahli Badar. Min ashabi Rasulillah, dari di antara sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka mereka 30 orang tersebut berkata, ta'alau, kesinilah kalian, hatta nakisa qira'ata Rasulillah, sehingga kita kiaskan bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam fima lam yajhar fihi minas shalah, pada bacaan yang tidak menjaharkan ia Nabi fihi, padanya, dalamnya salat, padanya bacaan dari salat. Famakhtalafa minhum rajulani, maka beda pendapat di antara mereka oleh 2 laki-laki. Faqasu qira'atahu, maka mereka mengkiaskan akan bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi rakaatil ula, di dalam rakaat pada rakaat pertama minal zuhri, dari salat zuhur, biqadari 30 ayatan, dengan seukuran 30 ayat. Fafir rakaatil ukhra, dan pada rakaat yang lain qadaran nisfi min dzalika, seukuran setengah dari demikian 30 ayat. Waqasu dzalika fi salatil asri, dan mereka mengkiaskan demikian pada salat asar atas qadarin nasfi, seukuran qadarin nisfi, seukuran setengah minar rak'ataini, daripada
minar rak'atainil ukhrayaini, dari 2 rakaat yang terakhir dari salat zuhur. Apa maksud qasu naqisu? Kami kiaskan. Jadi ada 30 orang sahabat Badar. Ayo kita ngumpul dulu. Mau kita ukur bagaimana panjang bacaan Rasulullah dalam salat sir. Mau diukur, ditimbang-timbang, dikira-kira. Ada 2 orang di antara mereka yang ikhtilaf, hanya 2 orang. Berarti 28 sepakat. Bagaimana hasil kesimpulan mereka setelah mengukur? Diperkirakan yang dibaca oleh Nabi dalam salat sir adalah 30 ayat. Salat zuhur rakaat pertama. Sedangkan rakaat kedua setengahnya, 15 ayat. Kemudian mereka ukur lagi salat asar, itu setengah juga daripada yang terakhir, daripada 2 rakaat terakhir dari salat zuhur. Jadi salat asar itu jauh lebih cepat daripada salat zuhur. Kalau di sini secara zahir teks kita pahami 2 rakaat salat zuhur itu setengah daripada 2 rakaat terakhir salat. Salat asar itu setengah dari 2 rakaat terakhir salat zuhur. Atau pemahaman yang mudah dipahami, rakaat pertama zuhur 30 ayat, rakaat kedua zuhur 15 ayat. Maka rakaat pertama salat asar 15 ayat, rakaat kedua salat asar 8 ayat atau 7 ayat. Nah, begitu cara kiasannya. Di setengah lebih cepat salat asar pada salat zuhur. Babul jahri bil ayati ahyanan fi salati zuhri wal asr. Bab menjaharkan dengan ayat-ayat ahyanan, kadang-kadang di dalam salat zuhur dan salat asar. Nah, bil ayah, dengan beberapa ayat. Ayah Dengan 1 ayat. Nah, wa bi qadasana Bisr bin Hilal as-Sawwaq, qadasana Yazid bin Zura'in, qadasana Hisam ad-Dastuwai, an Yahya bin Abi Katsir, an Abdullah bin Abi Qatadah, an abihi radhiyallahu anhu. Dari Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bina fi rak'atainil ulayaini. Beliau membaca ketika mengimami kami pada 2 rakaat yang pertama min salatil zuhri, dari salat zuhur, wa yusmi'una al-ayata, dan beliau memperdengarkan kami akan 1 ayat ahyanan, kadang-kadang. Nah, kadang-kadang di celah-celah ayat yang dibaca itu diperdengarkan pada kami 1 ayat. Diperdengarkan 1 ayat. Jadi walaupun salatnya sir, tapi kita bisa memperkirakan bacaan imam. Imam sedang baca apa? Imam sedang baca Al-Fatihah, atau imam sedang baca surah apa? Kita bisa simak daripada celah-celahnya. Allahu Akbar. Itu berapa lama baca iftitah? Coba itu. Karena ada baca iftitah terlalu cepat. Tunggu ya. Ketika bilang mulai untuk baca iftitah secara sir. Mulai. Itu enggak baca itu. Dia harus tengah oleh telinga. Enggak tengah telinga, cepatlah. Dah 16 detik. Saya dah. Sudah semua nanti 16 detik.
20 detik. Cepat gitu ya. Al-Fatihah sir. Al-Fatihah sir. Satu, dua, tiga. Berapa detik? Satu menit 35 detik 20 detik. Kok bisa kencang itu? Adit cepat juga. Kadang-kadang ketika dia baca secara sir, itu tidak terdengar oleh telinga, maka dia lebih cepat. Terdengarnya beberapa huruf saja. Dia mesti terdengar dari awal sampai akhir. Tapi kalau terdengarnya sebagian, itu enggak sah. Ar-Rahman, sekaret-sekaret terdengar, enggak sah. Dia mesti terdengar semuanya. Terdengar semuanya, baru sah. Maka lama jadinya. Pegangnya dengar-dengar sedikit-sedikit enggak ini. Nah, dalam imamin salat sir, zuhur dan asar, itu di celah-celahnya diperdengarkan satu ayat. Maliki yaumiddin. Amin. Lam yalid wa lam yulad. Minal jinnati wan nas. Paham baca imam ni surahnya. Nah, itu sunnah yang tertinggal hari ini. Wa bil qadasana Uqbah bin Mukrim qadasana Salmu bin Qutaibah an Hashim bin al-Barid an Abi Ishaq an al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala. Dari Sayyidina Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina adz-dhuhra. Beliau mengimami salat dengan kami akan salat zuhur. Fanasma'u minhu al-ayata. Maka kami mendengar darinya Nabi akan satu ayat ba'dal ayati, setelah beberapa ayat, min surat Luqman wa Dzariyat, daripada surat Luqman dan surat Al-Dzariyat. Nah, itu surah yang Nabi baca itu panjang. Az-Zariyat, surah Luqman, itu tambahan dalil untuk salat zuhur tadi. Apa saja surah-surah salat zuhur, bagusnya dirangkum. Luqman dan Az-Zariyat, Luqman dan Zariyat.
Kemudian cara bacanya adalah memperdengarkan satu ayat setelah beberapa ayat. Setelah beberapa ayat itu minimal 3 atau per 5 ayat. Per 5 ayat, ayat kelima diperdengarkan. Per 5 ayat, ayat kelima diperdengarkan. Satu ayat yang kelima, ayat ke-10, ayat 15, ayat 20. 6. Babul qiraati fi salatil maghrib. Bab surah dalam salat maghrib. Bila qala sana Abu Bakar bin Abi Syaibah Isam bin Ammar qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Az-Zuhri an Ubaidillah bin Abdullah an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an ummihi qala Abu Bakr bin Abi Syaibah ya Lubabah annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Sayyidah Lubabah radhiyallahu ta'ala anha pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi. Beliau membaca dalam salat maghribnya wal mursalati urfa. Surah yang Nabi baca mursalati urfa, surah mursalat. Abi qala sana Muhammad bin Sabbah qala ambana Sufyan az-Zuhri an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi qala. Dari Sayyidina Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca dalam salat maghrib dengan surat At-Tur. Surah At-Tur, masih surah, enggak ada ayat tadi. Qala Jubairun fi ghairi hadzal hadis falamma sami'tuhu yaqra'u. Berkata Sayyidina Jubair pada selain ini hadis, maka tatkala aku mendengarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, beliau membaca am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun ila qouli ta'ala falyati mustami'uhum bisultanin mubin. Kana qalbi yatiru, hampirlah oleh hatiku dia terbang. Hampir terbang hatiku ketika Nabi membaca ayat itu. Kenapa emangnya? Am khuliqu min ghairi syai'? Apakah mereka diciptakan dari tanpa sesuatu? Ataukah mereka yang menciptakan? Maka hendaklah mendatangkan oleh yang mendengarkan mereka, mustami'uhum, yang mendengarkan mereka dengan sultan, keterangan yang nyata. Saking mendalam makna ayat tauhid ini ke dalam hati sahabat Sayyidina Jubair ibn Mut'im, maka hampir hati beliau terbang. Hampir hatinya terbang. Hatinya terbang berarti diawali oleh copot. Hampir hatinya copot. Kan dipegang itu ketika hati orang copot. Kaget deh. Ya, bisa saja kaget itu karena senang, bisa saja kaget itu karena takut. Nah, wabila hadatsana Ahmad bin Budail qala hadatsana Hafs bin Ghiyath qala hadatsana Ubaidullah an-Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca dalam salat maghrib, qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Nah, ada pilihan panjang, ada pilihan pendek, tapi tetap pilihannya adalah 2 surah. Nah, tetap pilihannya 2 surah. Tapi kalau salat yang tadi itu 1 surah saja. Mursalat bagi 2. Kemudian At-Tur kalau panjang bagi 2 maghrib. Kalau pendek 2 surah. Jangan sampai yang pendek pun dibagi 2. Itu sekali saya dengar dalam sejarah. Dia baca surah apa gitu, nggak sampai habis, kok deh. Babul qiraati fi salatil isya.
Kurang satu hadis. Coba baca. Kitab saya memang nggak ada hadis lain lagi. Kemudian kalau hadatsana Muhammad bin Sabbah qala anba'ana Sufyan bin Uyainah an al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu annahu sesungguhnya Sayyidina Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu shalla beliau salat ma'an Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Isya al-akhirah akan salat Isya yang akhir. Qala beliau berkata fasami'tuhu maka aku mendengarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u beliau membaca Bittini wa zaitun dengan surat Wattini wa zaitun. Anak kurang ada di situ kitab saya. Itu dari surat apa? Isya akhirah. Ya, saya belum baca judulnya kan? Belum ada hadisnya. Ada yang di atas, berarti kita antum yang hadisnya naik ke atas. Naikkan judulnya ke atas. Babul qiraati fi salatil isya. Bab bacaan pada salat isya. Nah, ini baru hadis yang tadi. Bil qadasana Muhammad bin Sabbah qala ambana Sufyan bin Uyainah wa hadatsana Abdullah bin Amir bin Zurarah qala hadatsana Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah jami'an an Yahya bin Sa'id an Adi bin Thabit an Sina Bara' bin Azib radhiyallahu an annahu sallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam isya al-akhirah. Dalil salat isya. Qala sami'tu yaqra'u at-tini waz-zaitun. Bi hadatsana Muhammad bin Sabbah qala anbana Sufyan wa hadatsana Abdullah bin Amir bin Zurarah qala hadatsana Ibnu Abi Zaidah jami'an an Mis'ar an Adi bin Thabit an Sina Bara' bin Azib radhiyallahu misla qala fama sami'tu insanan ahsana sautan wa qira'atan min. Sayyidina Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, "Fama sami'tu insanan, maka aku tidak pernah mendengar manusia ahsana sautan yang lebih bagus suaranya atau qira'atan minhu atau bacaannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Enggak akan ada orang mengalahkan Nabi. Enggak akan ada mengalahkan Nabi. Baik Masy'ari Rasid maupun Masy'ari enggak akan pernah mengalahkan. Nabi itu yang paling bagus suaranya. Bagaimana dengan suara Nabi Daud alaihissalam? Tetap lebih indah suara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suara Nabi Daud itu bisa menghentikan burung. Ketika membaca surat ayat Zabur, burung pun berhenti mendengarkannya, terpukau burung mendengarkannya. Ya Rabbi, apalagi suara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita enggak pernah mendengarkannya. Tapi kita mendengarkan buah bibir Nabi saya tanpa suaranya. Nah, ini hadis semua itu adalah bicaranya Rasulullah. Walaupun tidak hadir suaranya, tapi hadir kata-katanya. Mungkin keindahan suara itu akan bisa sedikit menumpang daripada kalimat-kalimat tersebut. Wabil qadasana Muhammad Nurah qala hamba'na Al-Laits bin Sa'din an Abi Zubair an Sina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an anna Mu'adz bin Jabal shalla bi ashabi al-isya. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu anna Mu'adz ibn Jabalin sesungguhnya Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu shalla bi ashabihi isya'a, beliau mengimami salat dengan sahabat-sahabatnya akan salat isya. Fatawwala alaihim, maka beliau memanjangkan atasnya mereka sahabat-sahabat. Faqala lahu an-nabiyyu, maka berkata baginya Sayyidina Mu'adz oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra' bisyamsi wa duhaha." Bacalah surat wasyamsi wa duhaha dan surah Sabbihisma rabbikal a'la dan surah Al-Laili idza yaghsha dan surah Iqra' bismi rabbik. Naam. Apa ceritanya Ibnu tentang Sayyidina Mu'adz bin Jabal? Jika Sayyidina Mu'adz bin Jabal
mengimami sholat kaumnya. Lalu beliau memanjangkan sholatnya dengan surah Al-Baqarah. Lalu karena terlalu panjang, dan itu sholat Isya karena terlalu panjang, maka ada seorang dari salah satu kaumnya mufaraqah sholat karena ada keperluan. Apa keperluannya? Istirahat. Istirahat. Nah. Lalu setelah selesai sholat, Sayyidina Mu'adz bertanya, kenapa? Lalu sahabat yang mufaraqah tadi mengadu kepada Nabi. Kenapa? Karena panjang kali ayatnya yang dibaca. Lalu Sayyidina Mu'adz bertanya kenapa dia mufaraqah. Apakah dia telah munafik atau dia itu telah munafik? Maka sahabat yang dituduh munafik tadi mengadu sama Nabi karena dibilang munafik oleh Sayyidina Mu'adz. Maka dijelaskan tentang surah yang dibaca Sayyidina Mu'adz tadi. Lalu Nabi katakan pada Sayyidina Mu'adz, apakah engkau ingin menyebarkan fitnah wahai Mu'adz? Nah, karena terlalu panjang bacanya. Padahal salat Isya yang dilakukan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal bersama kaumnya itu sudah sedikit larut malam. Kenapa sedikit larut malam? Karena beliau sholat bersama Nabi di Madinah, sholat Isya. Pulang ke kampung jadi imam sholat Isya lagi, pakai surah Al-Baqarah. Sahabat yang mufaraqah itu beliau adalah tukang siram tanaman, membawa unta untuk nyiram air. Kecapean beliau ini sholat lama, sudah terlambat, Baqarah lagi ayatnya, ngantuk beliau, faraqah. Sayyidina Mu'adz bilang munafik orang kayak gitu tuh, masa sholat mufaraqah. Sahabat ini curiga tentang perkataan Sayyidina Mu'adz nih, jangan-jangan beliau benar munafik, khawatir, bukan tersinggung dan Sayyidina Mu'adz bukan, tapi khawatir jangan-jangan dia munafik. Benar juga ini. Dia minta apa? Minta pembenaran dari Nabi, apa sebenarnya apa munafik kayak gini. Takut, bukan tersinggung, tapi takut. Jangan iya. Maka beliau ceritakanlah, asbab saya itu mufaraqah karena kecapean. Sayyidina Mu'adz yang ditegur oleh Rasul, baca surah Asy-Syamsi wa duhaha, Sabbih isma rabbikal a'la, dan Al-Baqarah dia khatamkan. Afattanun anta ya Mu'adz? Itu kemarahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ibadah pun kalau melebihi batasan itu jadi fitnah. Keluar lagi. Afattanun anta? Ya kamu? Jadi ada amal maqami, ada amal intiqali. Intiqali aja terus. Fattanun anta? Enggak boleh. Babul qiraati khalfal imam, bab membaca di belakang imam. Nabi qadasana Hisham bin Ammar wa Sahl bin Abi Sahl wa Ishaq bin Ismail qalu haddatsana Sufyan bin Uyainah an Zuri an Mahmud bin Rabi an Sayyidina Ubadah bin Samir radhiyallahu an. Dari Sayyidina Ubadah bin Samir radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la salata, tidak ada salat, liman lam yaqra fiha, bagi orang yang tidak membaca dalamnya salat, bi Fatihatil Kitab, dengan pembukaan kitab.
Nah, dan dengan Fatihah kitab. itu hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di bawah judul bacaan di belakang imam. Berarti bagi seorang makmum tetap wajib baca Al-Fatihah. Bacaan saya sudah, bacaan makmum sudah ditanggung oleh imam. Jadi makmum wajib lagi baca Al-Fatihah. Lebih tahulah imam hadis. Sehingga beliau kasih judul bacaan seorang yang ada di belakang imam itu wajib, yaitu Al-Fatihah. Lihat hadis yang dikutip, la sholata liman la yaqra, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca dalam salatnya dengan Al-Fatihah kitab. Bukan salat sendirian itu, sendirian apalagi. Wabila qala sana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala sana Ismail bin Ulayya an Ibn Jurayj an Allah bin Abdurrahman bin Yaqub anna Abu Sa'ibah akhbarahu annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatan, siapa saja yang salat akan satu salat, lam yaqra fiha bi ummil Quran, yang tidak membaca ya seseorang dalamnya salat dengan ummil Quran, fahiya khidajun, maka dianya salat yang tidak membaca seseorang dalamnya dengan ummil Quran itu khidajun ghairu tamamin, itu tidak sempurna. Khidaj itu tafsiran ghairu tamam, yaitu maka dia adalah khidaj. Apa itu khidaj? Ghairu tamam. Terus Aqultu ya Abu Hurairah, maka aku katakan wahai Abu Hurairah, fa inni akunu ahyanan wara'al imam, maka sesungguhnya aku kadang-kadang di belakang imam, kadang-kadang membaca di belakang imam. wahai Abu Hurairah, kadang-kadang aku di belakang imam jadi makmum. Jadi makmum apakah saya baca Fatihah juga? Kan saya makmum, sudah dengar bacaan imam kok. Faghamaza dira'i, maka beliau menusuk lenganku. Waqala, dan beliau berkata, ya Farisi, iqra' biha fi nafsik, wahai Farisi, bacalah dengannya ummil Quran pada dirimu. Pada dirimu artinya terdengar oleh kamu saja, walaupun kamu makmum. Jadi ditusuk pangkal lengannya, maaf lengannya, itu dengan jari tentunya. Kalau tusuk dengan jari tentu pakai dua jari lah ya. Apa nama itu? Kalau dibesarkan bagus juga. Kayak ini DP motor. Di cebit nih. Nggak tahu Pak, di gambarnya situ. Ya, berarti pendapat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini hadis mauquf. Pada pendapat ini suruh baca di dalam dirimu ketika jadi makmum, itu adalah pendapat yang mauquf kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu ada pendapat mauquf pada LC, ada pendapat mauquf pada MA. Mana kira-kira lebih kuat? La salata liman lam yaqra bi ummil Quran, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Itu ketika makmum sir. Itu ketika salat sendirian. Kalau sudah jamaah, bacaan makmum sudah ditanggung oleh Al-Fatihah.
Itu pendapat itu mauquf sama LCMA. Lalu Sayyidina Abu Hurairah ketika dinyatakan oleh seorang tabi'in yang bernama Abbas Sa'ib, apa kata beliau? Hai Farisi, wahai orang Faris, kamu bacalah di dalam badan, di dalam perasaanmu, di dalam hatimu, di dalam dirimu, sehingga terdengar oleh telingamu sendiri. Itu mauquf kepada Sayyidina Abu Hurairah. Pemahamannya begitu, suruh baca juga walaupun makmum. Nah, kira-kira mana yang kuat pendapatnya? Hah? Nah, itulah yang diambil oleh Imam Syafi'i. Makmum wajib baca Al-Fatihah, baik salat sir maupun salat jahar. Nah, itu pula yang datang mereka salah-salahkan. Nah, siapa kamu nyala-nyalai? Nah, baru MC. Itu kan pendapat kamu. Iya betul, bukan pendapat kami, tapi pendapat Sayyidina Abu Hurairah yang paham dengan hadis Nabi, gurunya hadis, syekhul hadis. Tentu beliau lebih paham karena hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamu ke kampung Rasul aja nggak pernah. Bagaimana mau menafsirkan hadis Nabi tanpa berlepas daripada penafsiran ulama mazhab? Begitu, Mas. Wabil qadasana Abu Quraib bin qadasana Muhammad bin Al-Fudail wa haddatsana Suwaid bin Sa'id qadasana Ali bin Musir jami'an Abi Sufyan As-Sa'di an Sayyidina Abi Nadrah an Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra fi kulli rak'atin bilhamdulillah wa surah. Tidak ada salat bagi seseorang yang tidak membaca seseorang fi kulli rak'atin pada setiap rakaat bilhamdulillah dengan surah alhamdulillah dan surah fi faridatin pada salat fardu atau ghairiha atau selain salat fardu. Nah, tidak ada salat bagi orang tidak baca pada setiap rakaat alhamdulillah. Oh, itu kan baca alhamdulillah, bukan pakai bismillah. Nah, ingat pemahaman yang tadi. Jadi biasa Nabi atau sahabat mereka Nabi baca ini dan ini, itu kadang-kadang sahabat tidak sebut nama surahnya. Karena di zaman itu mungkin untuk nama kurang terkenal. Kadang-kadang satu surah itu belum lengkap. Tapi mereka tahu surah itu ada ayat itu di dalamnya. Maka disebutlah surah Alhamdulillah karena ayat itu ada di dalamnya. Kenapa enggak bismillah? Nah, bismillah terlalu banyak. Maka disebutlah Alhamdulillah. Nah, dan satu surah. Setiap rakaat Alhamdulillah artinya surah Al-Fatihah dan satu surah dan satu surah dan satu surah, bukan beberapa ayat. Monyong dari tekankan kayak gitu masih nggak ngerti mana cara nyampainya lagi. Wabi kadasana Fadl bin Ya'qub Al-Jazari kadasana Abdul Ala an Muhammad bin Isa an Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Zubair an Abi an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala qalat. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, beliau berkata, sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu salatin, setiap salat la yuqra'u fiha, yang tidak dibaca di dalamnya salat bi ummil kitab dengan ummil kitab fahiya khidajun, maka dianya salat itu tidak sempurna. Nah, setiap salat yang tidak baca ummul kitab salatnya tidak sempurna. Ini hadis ini kalau kita riwayatkan di luar, mereka bisa saja berkomentar itu salat sendirian itu bukan salat jamaah. Bisa saja dia ngomong begituan. Nah, kalau ada yang ngomong begituan, tuh ingat baik-baik. Yang menempatkan hadis itu dalam judul membaca Al-Fatihah bagi seorang makmum siapa?
Imam Ibnu Majah, maka kamu baca hadis itu didengar, diambil dari kitabnya. Nah, setelah kamu ambil di kitabnya, kamu lihat di bawah judul apa ditaruh oleh imam hadis itu. Apakah di bawah judul salat sendirian wajib baca Fatihah, ataukah di bawah judul seorang makmum wajib baca Fatihah? Lihat dulu kitabnya. Jangan main baca satu hadis lalu pahami sendiri. Itu termasuk memahami hadis sendiri berarti. Kalau tidak melihat kitab di mana diletakkan oleh ulama sunan judul itu, itulah pemahaman hadis. Jadi penempatan hadis dengan judul tertentu itu salah satu arahan dalam memahami hadis. Kadang-kadang dia temukan hadisnya, dia pahami dengan sudut pandang berbeda tanpa dilihat judul-judul yang ada di kitab tersebut. Enak aja dia bilang, itu kan untuk salat sendirian itu. Siapa yang bilang untuk salat jamaah? Imam hadis. Sunan Tirmizi menempati hadis itu juga. Sunan Nasa'i menempatkan di situ juga. Sunan Ibnu Majah menempatkan juga di bawah judul itu juga. Jadi siapa yang pakar hadis? Nah, saya kan dokter. Imam Nasa'i itu kan nggak dokter hadis. Nah, ya kan? Dia dokter hadis, Imam Nasa'i nggak dokter katanya. Ada lebih cerdas. Paham kagak? Kurang paham gak ente? Kecuali udah terjun di lapangan baru paham. Nah, nanti perguna itu rumus, catat baik-baik. Qadasana Wali bin Amr bin Sukain, qadasana Yusuf bin Ya'qub As-Sa'li, As-Sal'i, qadasana Husain Al-Muallim, an Amr bin Su'aib bin Anabi an Jaddi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu salatin la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitab fahiya khidajun. Qadasana Ali bin Muhammad, qadasana Isa bin Sulaiman, qadasana Muawiyah bin Yahya an Yunus bin Maisarah an Abi Idris Al-Khawlani an Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu qala sa'alahu rajul. Bertanya akannya Sayyidina Abi Darda oleh seorang laki-laki. Faqala, maka berkata ia laki-laki, aqra'u wal imamu yaqra', apakah aku membaca padahal imam membaca? Padahal imam sedang baca? Apakah saya membaca juga? Padahal kan imam sedang membaca. Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Itu ayat yang dia kemukakan. Oleh siapa? Oleh orang itu. Apabila dibaca Quran, fastami'u, kalian dengarkan. Wa ansitu, kalian diam. Fastami'u lahu wa ansitu. Masa ketika imam baca, kita baca juga? Kan suruh dengarkan. Enggak pakai baca Fatihah kalau udah makmum. Nanti Quran tuh dibaca aja, mazhab-mazhab aja. Bilang sama dia, monyong, baca hadisnya baik-baik. Tuh lihat hadisnya, Sunan Nasa'i nomor 842. Nah, kata seorang laki-laki, apakah saya membaca padahal imam sedang baca juga? Padahal saya sudah ditantang dengan ayat idza quri'al Qur'an fastami'u lahu la'allakum turhamun. Menurut ulama tafsir, idza quri'al Qur'an fastami'u itu adalah Quran, di situ maknanya adalah khutbah. Nah, itu lagi ente memahami Quran pakai kepala doang. Lihat tafsirnya. Apa maksudnya idza quri'al Qur'an itu? Khutbah. Bukan surah dalam, bukan bacaan imam di dalam salat. Kalau begitu kenapa nggak berhenti aja? Banyak orang ngaji itu. Banyak orang ngaji kan? Berhenti, ada orang ngaji berhenti. Nah, ada kaset diputar berhenti. Nggak boleh baca yang lain. Tapi ketika dalam sholat dia jadikan itu sebagai dalil. Tapi di waktu yang lain orang mengaji di pojok situ, nah, dia mengaji lagi dengan kitab khususnya. Nah, jadi nggak real, hanya sekedar dalil di mulut doang.
Maka ketika dia mengeluarkan dalil sesuai dengan benak dia, tidak memahami Quran dengan ulama tafsirnya, tidak memahami hadis dengan ulama hadisnya, itulah yang bikin kacau di tengah masyarakat. Qala, berkata Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, sa'ala rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bertanya oleh seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, afi kulli salatin qira'atun, apakah di dalam setiap salat ada qiraahnya? Faqala Rasulullah, maka bersabda oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, na'am, ya. Faqala rajulun minal qaum, maka berkata seorang laki-laki daripada kaum, wajib hadza, telah wajib ini perkara. Naam. Terakhir, berkata sana Muhammad bin Yahya, qala sana Sa'id bin Amir, qala sana Syu'bah an Mish'ar an Yazid al-Fakir an Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kunna naqra'u fi dhuhri wal 'asri, adalah kami membaca di dalam salat zuhur dan salat asar khalfal imam, di belakang imam, fi rak'atainil ulayaini, pada 2 rakaat yang pertama, bi Fatihatil Kitab wa surah, dengan Fatihah Kitab dan 1 surah, wa fil ukhrayaini bi Fatihatil Kitab, dan pada 2 rakaat terakhir dengan Fatihah Kitab saja. Jadi kalau salat zuhur dan asar, makmum pun tetap baca surah. Kalau salat zuhur dan asar, makmum sunnah baca surah. Nah, pada 2 rakaat pertama kami baca apa? Fatihah dan surah apa? Fatihah dan surah. Dan ini Fatihah dan surah. Nampak antap pemahaman tu. Fatihah dan jangan baca lagi ayat. Ini besok saktatayil imam, saktah imam, 2 saktah imam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi fid dharaini amin. Al-kabiratu saminatu uququl walidain. Adapun dosa besar yang ke-8 itu durhaka kepada 2 orang tua. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Telah menetapkan oleh Tuhanmu bahwa tidaklah kalian menyembah kecuali kepadanya Allah, dan dengan kedua orang tua berbuat baik, ai birran bihima, yakni berbuat baik dengan keduanya, wa syafqatan, dan berlemah lembut berkasih sayang, wa atfan, dan berlemah lembut alaihima, atas keduanya orang tua. Birran bakti, cuma kebaikan-kebaikan buat sama orang tua, dan syafaqah, kasih sayang itu dari hati yang paling dalam. Kemudian lemah lembut itu sikap, tutur kata, pembawaan. Ini ngasih satu sama orang tua dilempar aja dia. Pak, ambil Pak. Nah, tangkap. Melebih pula ntar. Minta air segelas. Nah, nih. Oh, goyang air dia. Kasar. Kita ada air putih, mau kita ada. Silakan. Begitu. Atofan nanti, lemah lembut. Jangan terpengaruh dengan lingkungan, jangan terpengaruh dengan adat, jangan terpengaruh dengan suku. Oh, kami biasa, suku kami itu bahasa keras, nadanya keras, karena kami orang laut, kami orang pantai, kami orang gunung, kami orang pelosok. Tetap sama orang tua disaring lagi, dihaluskan lagi, dilicinkan lagi. 6. Tatkala telah sampai di sisi kamu
akan tua oleh salah satu keduanya dua orang tua atau keduanya dua orang tua, fala taqul lahuma, maka jangan kamu katakan kepada keduanya uf wala tanharhuma, janganlah kamu menghardiknya kedua orang tua. Ai la taqul lahuma bitabarrumin, yakni jangan kamu katakan kepada keduanya dengan tabarrum, berat hati, bosan. Jadi menjawab tuh pakai bosan. Jadi orang bosan tuh jelas tuh jawabannya. Enggak jelas, enggak jelas. Atau kasar kadang-kadang. Naam. Idza kabira, apabila telah tua keduanya, wa asana, dan telah mengambil usia oleh keduanya. Asanna, lanjut usia. Wa yanbaghi an tatawalliya khidmatahuma, dan semestinya bahwa kamu mengambil alih mengkhidmat keduanya. Ma tawallaya, sesuatu sebagaimana telah mengambil alih mereka berdua min khidmatik, daripada mengkhidmatmu, ala annal fadla lil mutaqaddim, berdasarkan sesungguhnya fadilah itu bagi orang yang terdahulu, bagi orang yang duluan. Ya, orang tua yang duluan berbakti ke kita, melayani, memandikan, memakaikan baju, cebokin dan sebagainya. Lalu kita layani juga sebaliknya. Nah, kita lakukan perkara yang sama. Tapi tetaplah yang baik itu bagi orang yang mulai. Nah, wa kaifa yaqa'u tasawi? Wa kaifa yaqa'u tasawi? Bagaimana bisa terjadi sama? Wa qad kana yahmilani adaka, dan sungguh adalah keduanya telah menanggung oleh keduanya adaka rajina hayatak, akan ini aza pati aza wa tubtilu sadaqatikum bil manni wa adza, bil manni wal adza, menyebut-nyebut itu manni wal adza, menyakitkan. Nah, menanggung keduanya akan menyakitimu, akan perkara yang menyakiti darimu. Kamu kencingin dia, kamu nangis tengah malam, dia sabar menanggung kedua-duanya. Kedua-duanya sabar menanggungnya. Radina, ya, hal mereka berdua berharap. Rajaini, Nah, hal mereka berdua berharap hayataka, dan akan kehidupanmu. Wa anta, padahal kamu in hamalta adahuma rajauta mautahuma, padahal kamu apabila kamu menanggung akan yang mengganggu mereka berdua, kamu malah berharap kematian mereka berdua. Kemudian ketika seorang anak berak, itu kecil berak, siapa yang cebokin? Pasti. Nah, mandi siapa mandiin? Buka baju, makaikan baju. Nah, semuanya orang tua. Dia sabar menerima penderitaan itu semuanya. Ngantuk-ngantuk dia. Nah, bocor pula anaknya. Bangun, mandiin. Jangan tidur, nangis pula, bangun, susuin, kasih minum. Mereka terima itu semuanya dengan harapan cepat besar. Senang dia yang besar anaknya, dan mulai merangkak, dan mulai jalan selangkah-selangkah. Kemudian kejedot dahinya. Nah, tapi ketika orang tua perlu dicebokin, perlu gantiin baju, perlu disuapin, perlu semuanya itu dan ditanggung oleh anak. Kalaupun ditanggung, tapi yang ada di benaknya apa?
Walaupun nggak ada dalam mulutnya. Dan benaknya apa? Mulai baratahun lagi kok. Baratahun lagi kok. Apa yang ditunggu? Sehat? Apa yang ditunggu? Ada yang lebih parah lagi. Nah, betul-betul durhaka. Ketika orang tua koma, udah 2 tahun, pergi dia ke dokter suntik mati. Ada suntik mati. Ada juga yang meminta apa amalannya itu, biar mudah meninggalnya. Buah mudah meninggalnya atau biar cepat matinya. 2 tahun udah koma orang tua saya, diranjang saja. Apa kira-kira yang bisa dibaca biar mudah meninggalnya? Itu bahasa anak itu, mudah meninggalnya. Sebetulnya biar cepat matinya. Itu aja nggak dibahasakan, tapi bahasanya dihaluskan. Apakah ada seorang tua berharapan cepat mati ini? Udah lama ngurus dia, nggak besar-besar mati aja dah. Nggak ada. Nah, apakah bisa disamakan? Nggak bisa disamakan. Maka kalau udah tumbuh kumis kayak itu, jangan menyusahkan lagi. Hari dilihat Ibnu kan tumbuh kumis. Artinya minta itu jangan macam-macam, biasa-biasa aja lah. Sendal jepit, ini sendal gunung, jam tangannya agak 20.000, ini 500.000. Jam tangan mana? Naam, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Terus Summa qala, kemudian Allah SWT berfirman, wa kullahuma qawlan karima, dan katakanlah pada mereka berdua akan perkataan yang mulia, layyinan latifan, yang lembut dan lemah lembut. Lembut dan halus. Nah, lembut bahasanya, oh seperti angin sepoi-sepoi yang menusuk kalbu. Senang orang tua, Masya Allah. Kata-katanya seperti angin sepoi-sepoi. Nah, datang anaknya yang tidak mengenal agama, seperti guntur kata-kata keluar, gak petir. Pak, kunci botol enggak, Pak? Saya mau pergi nih sama cewek saya. Saya mau ke ladang. Ladang bawa yang ke kaki aja dah. Kaki saya sakit. Memang dia kepikirin. Itu maling kundang. Lama-lama nanti jadi batu otaknya. Hatinya jadi batu. Walaupun orang nggak jadi batu, hatinya jadi batu. Ya Rabb. Wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan rendahkanlah bagi mereka berdua akan sayap kehinaan daripada kasih sayang, dan katakanlah dan bacalah, Rabbirhamhuma, ya Allah, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah memelihara kami ketika kami kecil. Nah, jadi perlakukanlah orang tua kami dengan kasih sayang-Mu, wahai Allah, sebagaimana mereka kasih sayang kepada kami. Nah, jangankan kelabang, nyamuk pun tak rela kalau sampai ada hinggap di kulit tipisnya. Masukkan dalam kelambu, songkok, nggak boleh kena nyamuk anaknya. Pagi lihat merah, anakku gigit nyamuk. Udah dimandikan anaknya, masuk air ke hidungnya,
Dikeluarin pakai apa? Dihisap. Keluarin pakai air hidung. Air masuk dalam hidung bayi, ibunya hisap keluarkannya. Kan digituin. Ya, spontan keluar. Telinganya juga. Nah, kemakan separuh telinganya. Sampai sudah besar dia jadi maling kundang. Lantasannya di batu itu malin. Pernah dengar cerita maling kundang? Nah, jangan cetak lagi sejarah maling kundang kedua. Nah, maling kundang ketiga. Karena ketika seseorang durhaka, maka membatu hatinya sehingga tidak bisa mendapatkan arahan dan dia tidak bisa menjalani hidup secara normal karena otaknya sudah membatu. Wahfid, rendahkan sayap. Artinya santun, sopan, walaupun syekhul hadis. Ini anaknya ada syekhul hadis nih, syekhul hadis, prof, doktor, ahli fikih. Tuh kalau datang satu masjid, ramai yang nyambut, bawa pakai tandu, dikawal. Nah, sampai pulang ke rumah, minta kopi pula mama nih. Mak, kopi, Ustaz datang nih. Ustaz, kamu di luar Ustaz, di dalam rumah kamu tuh anak makmu. Nah, bukan Ustaz makmu, tapi anak makmu. Nah, Allah Ta'ala Allah SWT berfirman, Anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir, bahwa bersyakurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, kepada akulah tempat kembali. Nah, Allah gandeng di situ, Anishkur li wa liwalidayk, syukurlah kamu dan. Itu yang mau dibahas di bawah. Fanzur rahimakallah. Fanzur rahimakallah. Amin. Maka perhatikanlah, semoga engkau dirahmati oleh Allah. Kaifa qarana syukruhuma bi syukrihi. Bagaimana bisa sama? Bagaimana Allah menyertakan? Bagaimana Allah menyertakan syukrahuma, syukurnya kepada kedua orang tua, bisyukrihi, dengan bersyukur kepada Allah. Nah, terus qala, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, salatu ayatin, ada 3 ayat, nazalat makrunatan bi salatin, dia turun hal keadaan bersamaan dengan 3 ayat yang lain. La tuqbalu minha wahidatun bighairi qarinatiha, tidak diterima darinya 3 ayat akan satu ayat dengan tanpa qarinahnya, yang menyertainya. Ihdaha, salah satunya 3 ayat, qaulullah ta'ala, ati'u Allah wa ati'ur rasul, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Faman ata'allaha, maka siapa saja yang mentaati Allah, walam yuti'ir rasul, dan dia tidak mentaati Rasul, lam yuqbal minhu, niscaya tidak diterima darinya. As-saniyatu qauluhu ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakah, dirikanlah hari kalian akan salat dan tunaikanlah zakat. Faman shalla walam yuzakki, maka siapa saja yang salat dan dia tidak menunaikan zakat, lam yuqbal minhu, niscaya tidak diterima darinya. As-salisatu, yang ketiga, qauluhu ta'ala, anishkurli wa liwalidayk, bahwa bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Faman syakarallaha, siapa saja yang bersyukur kepada Allah, walam yashkur liwalidayhi, dan dia tidak berterima kasih kepada kedua orang tuanya, lam yaqbal minhu, niscaya tidak diterima darinya. Nah, 3 perkara dalam Al-Quran tidak pernah terpisah. Ati'ullah wa ati'ur rasul, aqimus salat wa atuz zakah, aniskurli
wa walidaika. Apabila satu saja dikerjakan, maka yang lain tidak ada gunanya. Walidzalika qala, walidza, dan karena demikian, qala nabiyyu, dan bagi demikian bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridal walidaini, ridhonya Allah pada ridhonya kedua orang tua, wasukhtillahi, dan kemurkaannya Allah fi sukhtil walidain, pada kemurkaannya kedua orang tua. Nah, kalau orang tua ridha, Allah ridha. Orang tua murka, Allah juga murka. Maka keridhaan orang tua adalah awal segala-galanya. Apabila orang tua ridha, maka akan terbuka semuanya. Otak terbuka, hati terbuka, rezeki terbuka, prestasi terbuka, mulut kadang-kadang juga terbuka. Nah, apabila orang tua enggak senang, tak boleh menyempit, hati mulai menyempit, kehidupan sempit, baju sempit, dada pun sempit, sesak angok. Terakhir, An Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, ja'a rajulun, telah datang oleh seorang laki-laki, yasta'dzinun nabiyya, beliau meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jihad, untuk berjihad, ma'ahu, bersamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahayyun walidak, apakah masih hidup kedua orang tuamu? Qala, ya rajul berkata, na'am, ya. Qala, Nabi bersabda, fafihima fajahid, maka pada keduanya, kedua orang tua, maka berjihadlah. Mukharrajun fi sahihain, dikeluarkan hadis tersebut di dalam dua sahih. Fanzur kaifa faddala birrul kaifa fadlu birril walidain, maka perhatikanlah bagaimana kelebihannya berbakti pada kedua orang tua, wa khidmatihima, dan khidmat kepada keduanya, ala jihad, atas jihad. Nah, jadi kalah jihad dengan birrul walidain. Birrul walidain itu baru jihad. Gak ada nilai jihad kalau nggak ada birrul walidain. Jadi kalau ada satu tuntutan misalnya, dan waktu sama jihadkah atau bakti, tanya sama orang tua, saya mau pergi jihad, ada perlu nggak dan tenaga saya? Bolehlah kamu jihad. Bahkan kalau orang tua yang memotivasi jihad, maka jadi wajib dia. Tapi kalau sekiranya dikatakan, jangan pergi dulu lah, kayaknya saya dalam 20 hari ini mau kembali lagi, jadi yang pergi-pergi dulu, nggak boleh kembali pergi. Nah, kecuali dalam kita apa yang kita bahas, perkara-perkara kalau orang tua tidak setuju, padahal secara hakikat adalah perkara baik. Di antaranya adalah thalabul ilm. Kita apa hari itu? Sehingga ingat lagi? Mesti diingat. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala